Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paringi Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kirawan kula lan tiyang sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Materi kolorien kita berbicara tentang ikhlas yang didukung dengan dalil-dalil nakli dan dalil akli. Pramila menika monggo kita lanjutaken keterangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalbah syai'un mislu yadkhulu biha maidan fikratin. Ma nafa'ah ora ana manfaat. Ma nafa'ah ora ana manfaat al-qalbah ing ati ai qalbal murid tegese atine murid. Dadose kalau kita berbicara tentang murid, materi ingkang pertama wonten ubat, wonten al-muriduna, wonten al-arifuna. Fi tadhhiri ing dalem nyucikake, ing dalem bersih diri min ghafalati saking pira-pira lali
Allah wal qurbi lan para ila hadrati maulahu maring pangayomane bendorone murid hu ing suci-suci. Apa syai'un suci-suci mislu huslatin kang umpamane huslah ai iktizalin tegese nyengkre anin nasi saking menungso yadkhulu kang melbu sapa murid dia kelawan uzlah maidana fikrati ing lapangane pemikiran ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biya maidana fikratin. Tidak ada yang memberi manfaat. Tidak ada sesuatu yang memberi manfaat di dalam hati murid. Diumpamakan inggih punika uzlah. Yudkhilu biha maidana fikratin. Dengan uzlah itu bisa menjernihkan hati dan bisa berpikir secara luas. Dadone uzlah niku tafarrudu anil khalqi, menghindar dari makhluk. Niku jenenge uzlah. Atawin uzlah niku bisa diartikan al-bu'du an mukhalatatil khalqi, menjauh dari berinteraksi dengan masyarakat. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang itu tidak uzlah, bertemunya seseorang dengan masyarakat, bertemunya manusia dengan manusia, bisa muncul yang namanya ghibah. Bisa muncul yang namanya an-namimah. Bisa muncul yang namanya al-yaminul ghamus. Karena interaksi satu dengan yang lain kemungkinan bisa memunculkan yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan. Bisa juga muncul yang namanya riya. Begitu juga bisa muncul yang namanya membanggakan diri, ujub. Bisa muncul karena takabur. Itu antara lain manfaat-manfaat uzlah dalam rangka untuk menyucikan hatinya, untuk berpikir secara luas. Di dalam literatur lain ada berbagai macam pendapat. Uzlah itu ada yang namanya uzlah zahir lan batin. Uzlah zahir lan batin, menghindar dari masyarakat, mungkin di tempat yang sunyi, bisa juga dilakukan di tempat-tempat yang menghindar masyarakat. Kalau yang dulu di gua, di hutan, di tempat-tempat yang sunyi, itu membutuhkan ilmu yang banyak.
Kalau ilmu agamanya kurang mencukupi, ilmu syariatnya, bahkan ilmu akidahnya kurang kuat, itu dikhawatirkan tidak mampu ketika uzlah ini ada gangguan-gangguan yang ada. Misalnya uzlah di gua, didatangi oleh seseorang. Seseorang ini menyerupai, oh saya ini loh, wali ini. Saya ini loh, sunan ini. Saya ini loh, sini-sini. Ketika orang yang beruzlah di satu tempat yang sunyi, ketika didatangi orang yang seperti itu, ilmu akidahnya itu kurang luas. Begitu juga ilmu syariatnya kurang luas. Itu akan timbul yang namanya apa? Ketika diberi informasi dia percaya. Padahal itu tidak sesuai dengan akidah dan tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada. Itu membahayakan. Makanya ada memang orang-orang yang didatangi, kemudian tidak diklarifikasi, tidak dimusyawarahkan, yang datang itu diyakini adalah meyakininya bahwa itu adalah yang datang itu orang yang hebat, yang datang ini dari ini dan sebagainya. Akhirnya dia mengakui, mengikuti ajarannya, mengikuti petunjuknya, akhirnya bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat. Nah, ini membahayakan. Makanya persyaratan-persyaratannya itu tidak mudah. Persyaratan orang yang uzlah itu adalah akidahnya kuat, begitu juga syariatnya kuat, begitu juga ada gurunya atau mursyidnya atau pembimbingnya. Sehingga ketika didatangi, apa ini memang betul malaikat, apa yang didatangi, apa ini yang betul manusia, katakanlah macam-macam yang datang itu, itu bisa dilihat dari informasi yang diberikan. Kalau informasinya sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan nilai-nilai keislaman, itu adalah masih ada kemungkinan itu positif, masih ada. Makanya uzlah yang sifatnya zahir dan batin itu membutuhkan persyaratan-persyaratan yang ada. Ketika persyaratan itu tidak terpenuhi, akan membahayakan bagi orang yang uzlah tadi. Kemudian ada pendapat dari materi yang lain. Dari kitab yang lain menyebutkan ada yang namanya uzlah rohani. Kalau uzlah jasmani dan rohani, dia harus di tempat yang sunyi. Dan perbekalan akidah dan syariatnya harus lengkap. Itu pengecualian orang-orang yang khusus. Tapi orang-orang yang orang-orang yang awam, dia harus bekerja, dia harus memenuhi keluarganya, dia harus melakukan satu aktivitas. Bagaimana dengan uzlahnya orang yang di abad modern? Ada pendekatan-pendekatan, istilahnya uzlah yang namanya uzlah rohani. Bagaimana uzlah rohani itu? Kita tetap bekerja. Kita tetap melakukan satu aktivitas. Kita tetap melakukan apa saja yang bermanfaat. Misalnya menghadiri pengajian, majelis taklim, kita berjamaah ke masjid. Begitu juga kita bekerja,
kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Begitu juga kita kumpul dengan orang lain, kita bekerja. Uzlah yang sesuai dengan orang yang seperti ini adalah uzlah, bisa juga dikatakan uzlah batin, uzlah qalbi. Artinya apa? Kita tetap aktivitas, tapi hati kita hidupkan dengan kalimat Allah, Allah. Sebagai seorang yang bekerja di pasar, oke, lakukanlah bekerja di pasar, tapi hatinya ingat Allah. Kalau sudah hatinya ingat Allah, orang yang berdagang di pasar tentunya tidak berani mengatakan untuk mengurangi timbangan atau untuk mengatakan bahwa barang ini, produk ini sudah ditawar sekian padahal belum ditawar. Artinya apa? Artinya boleh kita melakukan aktivitas apa saja, tapi hatinya selalu ingat Allah. Seorang pedagang hatinya ingat Allah, seorang tukang hatinya ingat Allah, seorang pejabat hatinya ingat Allah, seorang dokter hatinya ingat Allah. Seluruh ya toh, manusia apapun aktivitasnya dan apapun kedudukannya, hatinya dihidupkan dengan kalimat Allah, sehingga dengan kalimat Allah ini akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang itu. Nah, ini yang namanya uzlah atau namanya khalwat, menyepi secara batiniah. Hatinya dihidupkan dengan Allah, Allah. Aktivitas pancet, kegiatan pancet, apapun yang dilakukan pancet. Tetapi kita hatinya harus ingat Allah, 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 sesuai dengan apa? Sesuai dengan aktivitas dan kegiatannya masing-masing. Itu namanya uzlah badiniyah. Ada juga yang disebut dengan uzlah fisik, uzlah jasmani. Uzlah jasmani bagaimana? Lisannya diam, ya toh? Lisannya diam ketika kumpul dengan teman-temannya, dia menahan lisannya, jangan sampai lisan digunakan yang tidak baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Sapa wong sing iman Allah lan hari akhir, ucapanlah yang baik, nek gak iso ngucapno yang baik, meneng. Itu menjaga lisan. Artinya uzlah secara fisik, secara jasmani. Begitu juga jasmani-jasmani yang lain, mulai dari matanya, lisannya, tangannya, pendengarannya, kakinya, dan sebagainya. Secara jasmani, kalau yang baik lakukanlah, kalau yang tidak baik hindarilah. Makanya ada strategik uzlah itu ada 3 hal. Yang pertama uzlah zahir dan batin, khusus bagi orang-orang yang punya ilmu yang tinggi. Kemudian ada yang uzlah yang namanya batin saja, hatinya ingat Allah dimanapun kita berada. Kita menjadi seorang supir, menjadi seorang tukang, menjadi seorang apapun aktivitasnya itu, hatinya dihidupkan Allah, Allah, Allah. Kemudian yang nomor 3, uzlah yang namanya uzlah jasmani, menghindari lisannya dari ucapan yang tidak baik, penglihatannya, pendengarannya. Kalau kebaikan kita lakukan, kalau keburukan adalah kita tinggalkan. Itu namanya ada 3 kriteria ini, mana yang cocok dengan jenengan silakan. Ya. Kemudian manfaatnya apa kita melakukan uzlah itu? Tadi manfaatnya adalah antara lain menyucikan hati. Kemudian tafakur. Ya, tafakur, berpikir. Setelah hatinya tadi disucikan dengan uzlah, kemudian pikirannya untuk berpikir secara luas. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sab'ina sanah.
Sapa wonge sing berpikir 1 saat, mungkin 1 jam atau kurang dari 1 jam, lebih baik berpikir 1 saat daripada ibadah sunnah 70 tahun tanpa didasari dengan tafakur. Ya, tafakur. Misalnya panjenengan sholat malam 2 rakaat, mulai dari takbir sampai salam, katakanlah 2 rakaat sholat tahajud misalnya, direnungkan. Mulai dari bacaan doa iftitah atau mulai dari bacaan Allahu Akbar, direnungkan. Tidak ada yang akbar di dunia ini kecuali Allah. Manusia yang mengucapkan itu kecil, tidak ada apa-apanya. Manusia adalah dhaif, al-insanu dhaif, manusia lemah, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Nah, sebuah debu, sebuah kuman itu adalah manusia di hadapan Allah. Kemudian dilanjutkan kabira walhamdulillahi katsira sampai inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Itu direnungkan. Setelah direnungkan juga dilanjutkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kasih sayangnya di dunia tanpa batas. Semuanya dikasih sayangi. Tidak melihat orangnya ini orang kafir, orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, semuanya yang namanya manusia, makhluk, baik berakal maupun tidak berakal, dikasih sayangi Allah. Tetapi Ar-Rahim khusus hamba Allah yang iman mendapatkan kasih sayang Allah nanti ketika kembali di hadapan Allah. Jadi renungkan mulai dari takbir sampai bacaan-bacaan ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya sampai salam. Lebih baik 2 rakaat itu diimbangi dengan tafakur daripada daripada 10 rakaat atau berapa rakaat tanpa diimbangi dengan tafakur, berpikir. Itu adalah hebatnya tafakur. 1 saat melebihi ibadah sunnah 70 apa? Tadi. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk tafakur, menganjurkan untuk kita berpikir, ya toh? Menunjukkan ayat-ayat yang untuk berpikir di dalam Al-Quran itu. Antara lain surat Al-Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit 7 lapis. Allah menciptakan bumi 7 lapis. Allah menciptakan bumi dan langit dunia ini. Siapa yang mampu menciptakan itu? Tidak bisa. Adakah yang mengaku Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi? Kita berpikir secara logika. Adakah yang mampu menciptakan langit dan bumi? Yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan, yang menyatakan dirinya ini begitu-begitu, mampukah? Jadi logika kita berpikir. Berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan bumi ini? Di dalam Al-Quran fi siddati ayyam, 6 hari. Setelah diselidiki 6 hari adalah menjadi 6 masa. 6 masa adalah 6 periode. 6 periode diteliti oleh orang-orang yang ahli sains dan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu adalah bukan waktu yang ringan, tapi waktu yang lama. Terciptanya langit, bumi, dan seisinya ini. Waktu yang bukan singkat itu. Kita disuruh berpikir.
langit menjadi atap. Di langit ada benda-benda langit, ada yang namanya matahari, ada yang namanya macam-macam. Planet bumi, planet matahari, Pluto, dan sebagainya. Kalau malam hari ada rembulan, kalau siang hari ada matahari. Kalau kita mau berpikir seperti itu, ya, apalagi berpikirnya itu di waktu yang sunyi, yang namanya tafakkur di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi itu adalah dalam istilah yang lain dikatakan apa? Yang tadi yang namanya uzlah, menghindar dari masyarakat. Kemudian tempat yang sunyi, kholwat. Kita tafakkur, diambil waktu, katakanlah waktu sepertiga malam. Setelah kita sholat tahajud, setelah kita sholat sunnah, kita ambil 30 menit, kita merenung. Antara lain, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang tafakkur tadi. Ya toh? Berapa? Nah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, langit menjadi atap, membuat atap langit sebagai atap di atas tanda-tanda yang luar biasa. Nggak ono, sopo, siapa yang mempunyai satu teknologi yang tinggi, mulai dari bangsa-bangsa manapun kumpul jadi satu, teknologi yang tinggi jadi satu, kongkon membuat satu bangunan yang luas. Jangan luas, ukurannya 100 x 100 itu aja nggak bisa tanpa tiang. Nah itu kita disuruh mikir, ya, disuruh mikir-mikir seperti itu. Waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, itu satu kejadian yang sangat luar biasa. Mengapa kita anggap biasa? Malam dianggap biasa, siang dianggap biasa. Padahal itu satu kejadian, di balik kejadian ini ada yang menjalankan. Ya toh? Malam menjadi siang, sekarang jam 6:30. Dirubah menjadi 6:30 pagi, gak iso. Teknologi majunya bagaimanapun disuruh menggeser jam 6:30 malam menjadi jam 6:30 pagi, gak iso. Kita berpikir, teknologi manapun tidak siap untuk menggeser waktu malam menjadi siang, siang menjadi malam, gak iso, tidak bisa. La ayatil liulil albab, itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya ulul albab. Apa ulul albab itu? Berpikir yang mendalam disertai dengan berzikir. Nah, berpikir tok kan berzikir nggak bisa. Berpikir dan berzikir secara optimal terus menerus, akhirnya muncul yang namanya ilmu hikmah. Menghasilkan hikmah, ilmu yang bermanfaat. Akhirnya ada perubahan-perubahan. Oh, Allah hebat, Allah maha luar biasa. Ketika kita melihat langit ada kudrat dan iradatnya Allah. Ketika kita melihat malam ada kudrat dan iradatnya Allah. Kita melihat bumi, alhamdulillah bumi itu diciptakan Allah tenang. Kalau bumi tidak diciptakan Allah goyang-goyang, kita nggak bisa tidur. Tenang. Sehingga kita tidur, kita istirahat nyenyak. Begitu juga kalau kita berpikir lagi bumi itu ada apanya? Dari ada airnya, ada macam-macamnya. Ada kekayaan-kekayaan yang digandung di bumi ini. Dan itu untuk siapa? Mulai dari ada bahan bakarnya, kemudian ada macam-macamnya di bumi ini. Dan itu sebagai hamparan, sebagai tempat kita untuk melakukan satu aktivitas. Ada yang bumi subur, ada yang tidak subur, dan sebagainya. Itu tidak, makanya ini adalah ayat-ayat yang perlu dipikirkan. Liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina dzikrullah. Orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman pada waktu berdiri. Wa qu'udan pada waktu duduk. Begitu juga pada waktu berbaring. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada waktu berbaring, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah.
Kita bisa berdiri aja luar biasa. Kita bisa duduk luar biasa. Kita bisa berbaring luar biasa. Ada juga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, gak iso ngatek, gak iso longgo, iso berbaring tok. Bernafas sulit di ruang ICU. Nah, itu tidak berpikir. Setelah itu orang yang disebut dengan ulul albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, apa sapun, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Baik benda-benda Allah yang besar yang bisa kita lihat maupun penciptaan-ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat. Seperti apa? Kuman. Ya, seperti apa? Virus. Itu ciptaan-ciptaan Allah. Ya, virus yang barusan kita hadapi itu, virus 19 dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan adanya virus, ada di balik itu ada untuk meningkatkan ilmu kedokteran. Ya, bagaimana dengan adanya virus ini akan muncul yang namanya antivirus, sehingga muncul yang namanya kemajuan di dalam bidang kesehatan dan sebagainya. Ada lalat dan apapun semua yang kita lihat maupun semua yang tidak bisa kita lihat dengan menggunakan alat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, ya Allah, apa yang Kau ciptakan yang ada di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tidak sia-sia. Anak nyamuk tidak sia-sia. Adanya apa tidak ada yang sia-sia, semuanya saling tergantungan dan semuanya itu adalah untuk kemanfaatnya bagi manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Jadi ayat ini ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat ini, ketika sholat dia menangis, tempat sujudnya ada basah dari air matanya, bajunya dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemudian beliau bersabda, celakalah bagi orang yang membaca ayat ini tidak mau memikirkan tentang ayat-ayat ini. Kita disuruh untuk tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi kita diberi akal ini untuk mikir. Ya toh? Disuruh untuk mikir dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi uzlah tujuannya berpikir. Kalau berpikir itu adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati, begitu juga mengagumkan kekuasaan-kekuasaan Allah. Kalau sudah hatinya bersih, pikirnya bersih, maka dia juga istilahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain manfaat daripada uzlah, menyucikan hati dan berpikir secara luas dalam rangka untuk mendatangkan nur, cahaya dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan? Monggo. Bapak? Silakan. Jadi yang pertama ya, ya, betul. Oke.
Jadi yang pertama itu adalah dimulainya, ya toh, isyraq itu adalah diperbolehkannya sholat duha tapi 2 rakaat. Itu. Tapi untuk berikutnya sholat duha yang tidak isyraq adalah sebagaimana teori yang ada. Itu hanya wiridan sampai isyraq 2 rakaat itu adalah untuk mendapatkan tamatan. Tetapi kalau yang sholat duha yang biasanya itu setelah itu jam 9, jam 10, jam sebelum sholat duhur. Kemudian yang nomor 2, orang sakit itu adalah sebagai satu peringatan. Ada juga penebusan dosa. Kemarin dulu kan ada materi ya, dengan sakit dia menyadari, baru dia ingat Allah. Dengan ingat Allah maka dia wusul kepada Allah, akhirnya menyadari dosa-dosanya, kemudian dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, akhirnya dia menemukan makrifat kepada Allah dengan diberi sakit. Makanya jangan sampai kita diberi makrifat Allah sakit. Dengan sehat ini kita bersyukur, dengan syukur itulah bisa menemukan makrifat Allah. Yang 3 apa tadi? Yang 3? Uzlah, apa yang kita pikirkan pertama, untuk apa kita diciptakan? Pikir. Betul? Untuk apa sih saya diciptakan di dunia ini? Untuk ibadah. Setelah ibadah, kemana manusia itu? Mati. Kalau sudah mati, apa yang dibawa? Amal. Makatan mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menghindari teman. Ya, Selain itu kan batin kan. Ya. Ya, menghindar aja.